Jadi nanti terserah kalian atur kira-kira siapa yang mau main terlebih dahulu di kelompoknya dan siapa yang selanjutnya sampai terakhir. Jadi kalian atur siapa yang mau terlebih dahulu dan selanjutnya ya. Ya, sekarang misalkan gini, kita startnya di Batola ya. Kalau kita start di Batola, nanti di situ boleh bikin. Nah, itu ada 9 pilihan nomor soal. Itu ada 3 materi. Materi pertama ada persama linear, yang kedua ada barisan dan deret, dan yang terakhir ada statistika yang rata-rata, median, sama modus. Ini ada 9 pilihan. Dan 2 di antara 9 itu ada yang namanya bonus. Kalau kalian dapat gambar ikan gabus, berarti bonus. Artinya bonus itu kalian nanti nggak perlu menjawab soal, tapi langsung melangkah ke kawasan berikutnya. Jadi dari 9 itu ada 2, jadi nanti kalian langsung ke kawasan berikutnya. Dan ada satu gambarnya nanti ikan buntal. Kalau dapat ikan buntal, artinya kalian nggak dapat kesempatan bermain, artinya di skip. Ya. Jadi kalau misalkan dapat ikan haruan, berarti kalian otomatis lanjut ke kawasan berikutnya tanpa menjawab pertanyaan. Tapi kalau dapat ikan buntal, jadi kalian di skip. Ya. Terus nanti waktu menjawab soal itu 2 menit. 2 menit itu dihitung dari setelah soal dibacakan. Jadi nanti ada dari panitia itu membaca soal. Kalau udah soal sudah selesai dibacakan, baru 2 menit dari situ ya. Dan kalau misalkan salah, misalkan begini deh. Ini mau sini kalau pertama. Nah, dia kan kelompok yang pertama nih, dapat giliran. Ternyata dia menjawab soalnya salah, atau misalkan waktunya habis dia nggak menjawab soal. Ya. Jadi nanti kita lanjut ke kelompok yang berikutnya, kelompok selanjutnya. Tapi ini ganti dengan pemain yang lain yang di kelompoknya. Jadi semua dapat giliran bermain. Ya. Dan pemenang ini ditentukan sampai yang terakhir, sampai di Banjarmasin terlebih dahulu. Jadi kita ambil juara ini, ada juara 1, juara 2, juara 3, dan harapan 1. Jadi nanti ada 1 yang terakhir ini nggak dapat hadiah ya. Nah, sedangkan yang 4 tidak dapat hadiah. Udah terang duluan. Itu mantap suaranya tuh. Saya jawab. 2 Nah, kalau misalkan ada satu kelompok yang sudah sampai finish terlebih dahulu, berarti permainan berakhir ya. Jadi nggak ada lagi yang kelompok 2, 3, pada selanjutnya harus sampai Banjarmasin, tidak ya. Tapi misalkan 1 aja di Banjarmasin, yang lain misalkan masih di mana, yaitu dianggap juara 2, 3, dan 4, tergantung yang mana yang paling jauh langkahnya. Boleh. Nah, untuk yang menjawab pertanyaan itu nanti yang menjawab pertanyaan itu hanya orang yang menjadi bijaknya di sini. Jadi hanya orang yang mendapat kesempatan di sini ya. Dan untuk yang teman kelompoknya dilarang membantu. Jadi hanya orang yang ada di papan permainan ini yang boleh menjawab. Kenapa kawannya jangan ada yang membantu. Tapi kalau misalkan cuma ngitung aja tanpa membantu nggak apa-apa. Ya cuma ngitung aja tanpa membantu nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Boleh? Nah, itu pertanyaan bagus ya. Ada yang bertanya, kalau misalkan ada satu orang di sini dia menjawab salah atau waktu habis, jadi nggak punya kesempatan untuk menjawab, kan diganti dengan pemain lain yang ada di kelompoknya. Nah itu pilihan pertanyaan, pilihan soal di situ. Kalian masih buat misalkan tadi dirimu pilih nomor 1 misalkan. Nah, bentar ya. Misalkan dirimu tadi pilih nomor 1.
satu misalkan, dan jawabnya salah misalkan, atau waktunya habis. Terserah yang untuk kawanmu, terserah mau ngambil tetap nomor satu atau nomor yang lain. Kalau misalkan nomor satu, oh ini kayaknya gampang deh, boleh diambil lagi. Selagi soalnya masih tertutup, boleh diambil lagi. Tapi kalau soal yang udah dijawab benar, itu nggak bisa diambil lagi. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Oh langsung main aja kan? Oh iya, dan kalau misalkan menjawab benar, berarti stok itu pemainnya ya, tanpa diganti ya. Pemain yang ada di kelompoknya maksudnya, tapi giliran kita giliran mantan kelompok yang lain. Dan sekarang diatur dulu untuk kalian strateginya, kira-kira siapa yang mau terlebih dahulu, siapa yang kedua, siapa yang ketiga, siapa yang keempat dan seterusnya. Untuk soalnya dari awal yang paling mudah sampai dengan yang tingkatnya tinggi, saya kalian aja diatur siapa yang sangat pintar. Ya, supaya enak, mending baris aja, baris sesuai dengan urutan kalian nanti majunya. Misalkan yang maju pertama berarti pertama, jejer ke belakang kayak gini lah kalau bisa. Jejer ke belakang biar urutannya jelas. Jejer ke belakang biar urutannya jelas. Baris saja, sesuai urutannya, siapa yang pertama, kedua, dan yang lain. Yang terakhir dapat sulit. Jadi siapa yang pertama nih? Yang pertama, kedua, tiga, empat, lima, enam enggak? Sesuai urutannya, siapa yang sesuai urutan? Ini pas urutannya, pertama, kedua, tiga, empat, dan selanjutnya. Dan ada satu lagi yang ketinggalan nih. Ini kan ada tadi panah jalannya normal. Ini ada yang panah hitam, artinya jalan pintas. Jalan pintas tuh misalkan kalau ada di sini dia. Terserah aja, dia mau pilih soal yang lanjut ke Barabai atau jalan pintasnya ke kabupaten selanjutnya. Tapi untuk jalan pintas ini soalnya lebih sulit daripada soal yang jalan biasa. Soalnya lebih sulit, cuma ada satu soal aja ya. Jadi kalau misalkan sudah ada yang menjawab jalan pintas, sudah nggak ada kesempatan lagi yang lain. Hanya satu aja, jalan pintas, jalan pintas. Serah kalian aja. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau sudah panas nih? Aku pamit ya. Ya, kita mulai aja ya. Kita mulai aja ya. Udah siap nonton?
Batola terlebih dahulu. Ya, sekarang dari soal 1, dari nomor 1 sampai 9, dari nomor berapa? Nomor 5. Nah, soal tentang barisan dan deret. Mantap. Soalnya nggak kelihatan. Di kawasan Sungai Barito, tepatnya di Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, terdapat sebuah pulau kecil yang digunakan sebagai wisata alam bernama Pulau Curiak. Dengan dikelilingi oleh pohon mangrove rambai dan mengamati aneka fauna seperti bekantan dan jenis satwa liar lainnya khas lahan basah. Pengunjung juga didorong untuk melakukan penanaman pohon mangrove rambai di daerah tersebut. Untuk setiap pohon rambai dikenakan harga 60.000. Jika dalam satu rombongan berisi 8 orang, berapakah biaya penanaman pohon mangrove rambai yang dikeluarkan dalam satu rombongan tersebut? Untuk yang kelompok yang pertama berapa? Berapa? $480.000. Jawabannya benar atau salah? Boleh bukan benar atau salah jawabannya untuk kelompok ini? 480.000. Jawabannya betul berarti. Di kabupaten selanjutnya berarti oke. Sekarang kelompok 2 siapa yang sekarang dari nomor 1 ya, dari nomor 1 sampai nomor 9, selain nomor 5 pilih nomor berapa? Nomor 9. Soal tentang persamaan linear. Yang lain kita tenang dulu ya. Di Desa Tamban, Kabupaten Barito Kuala, terdapat layanan penyeberangan feri yang menghubungkan desa tersebut dengan kota Banjarmasin. Pak Yusuf bersama istrinya menggunakan jasa penyeberangan feri tersebut untuk menyeberangi Sungai Barito dengan total biaya sebesar
Rp15.000. Diketahui bahwa tarif untuk kendaraan yang dibawa Pak Yusuf adalah sebesar Rp7.000. Berapakah tarif penyeberangan untuk setiap orang? Berapa jawabannya? Jawabannya 14.000. Jawaban dari kelompok ini jawabannya 14.000. Jawabannya itu jawabannya salah. Jawabannya salah. Jadi bisa ganti dengan pemain berikutnya. Siapa yang tinggal? Kelompok berikutnya siapa pemain pertama? Pilih soal dari nomor 1 sampai nomor 8 selain nomor 5. Soal nomor 1. Boleh lanjut ke nomor yang berikutnya. Yang kedua terakhir, siapa pemain pertama? Dari nomor 2 sampai 8 selain nomor 5. Nomor 6. Soal tentang barisan dan deret. Di kawasan Sungai Barito, tepatnya di Kecamatan Anjir Kuala, Kabupaten Barito Kuala, terdapat sebuah pulau kecil yang digunakan sebagai wisata alam bernama Pulau Juliak. Dengan dikelilingi oleh pohon mangrove lambai dan mengamati aneka fauna seperti bekantan dan jenis satwa liar lainnya khas lahan basah. Pengunjung juga didorong untuk melakukan penanaman pohon mangrove lambai di daerah tersebut. Setiap pohon rambai dikenakan harga Rp70.000. Jika dalam satu rombongan berisi 6 orang, berapakah biaya penanaman pohon mangrove rambai yang dikeluarkan dalam satu rombongan tersebut? Jangan dibantu. Ini bantu musuh menang nih. Ayo,
Berapa jawabannya? Jawabannya 460. Jawaban dari kelompok ini jawabannya 460. Ini abaikan aja ini ya. Abaikan aja. 460.000 jawabannya salah. Ganti pemain. Ganti pemain. Dan untuk kelompok berikutnya di Kabupaten tapi dari nomor 1 sampai 9. Nomor 6. Soal tentang barisan dan deret. Daerah Rawakuning merupakan daerah pengembangan lahan persawahan yang ditujukan untuk menunjang program transmigrasi. Namun pengembangan Rawakuning sebagai lahan persawahan menghadapi gangguan berupa genangan banjir pada area usaha tani apabila musim hujan dan mengalami kondisi kekeringan pada saat musim kemarau. Permasalahan ini mengakibatkan berkurangnya jumlah transmigran. Jumlah penduduk transmigrasi awalnya 1.180 kepala keluarga pada tahun 1998. Jika transmigran berkurang sebanyak 50 kepala keluarga setiap tahunnya, maka jumlah transmigran tersisa pada tahun 2003 adalah berapa jawabannya? 930. Jawaban dari kelompok ini 930. Jawabannya betul. Lanjut ke kabupaten berikutnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kelompok berikutnya dari nomor 1 sampai 9 selain nomor 6. Nomor 7. Soal tentang persamaan linier. Pemerintah Kabupaten Tapin mencetak sawah rakyat seluas 564 hektar yang berpusat di Kecamatan Lok Paikat guna memperkuat sektor pertanian. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin, Muhammad Rias Moro, menuturkan setiap hektar lahan akan dikelola 15 petani milenial sebagai usaha untuk melibatkan anak muda pada sektor pertanian dan menjadikannya lebih menarik. Jika terdapat 6.525 petani, maka berapa hektar lahan yang dapat dikelola?
Kabupaten Barito Kuala terdapat pertanian budidaya padi apung, yaitu teknik inovatif yang menggunakan rakit berupa styrofoam atau bambu dan pot berisi tanah sebagai media tanam. Teknik ini sangat cocok untuk lahan yang selalu tergenang. Budidaya padi apung memiliki berbagai keunggulan seperti menyesuaikan diri dengan perubahan ketinggian air, produktivitas yang relatif tinggi, serta toleransi terhadap hama dan penyakit. Seorang petani padi apung dijangkit mencatat hasil panennya selama 5 musim tanam sebagai berikut dalam ton hektar ya. 8, 6, 8, 7, dan 7 ton. Hitunglah rata-rata hasil panen padi apung petani tersebut. Senyum aja, senyum. Ini sampai ujung kan ya? Pada tahu dong nih. Ya betul. Ini banyak ya. 2 ton. Ya. Ikan gabung ini mandian. Kamu udah ikan gabung sejauh mana? Ya masih ya udah. Sekarang kelompok 4 di Kabupaten Samping. Pilih nomor 1 sampai 9. Nomor 1 Yokanwan. 5. Nomor 5. Ini hoki beneran ini, hoki nih. Selanjutnya kelompok 5 berarti ya. Dari 1 sampai 9 kira-kira berapa? Batola. Dua, tiga, 4, 8.
30 aja. Jadi nanti kalau sampai jam 9.30 belum ada yang sampai Banjarmasin, berarti yang kabupaten paling jauh itu juaranya ya. Anak itu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari 1 sampai 9 pilih nomor berapa? Nomor 1. Ya. Oh iya, dirimu tadi? Mau ambil yang biasa atau jalan yang pintasnya? Kalau pintas langsung ke Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kalau jalan biasa ke biasa aja katanya. Oke, nomor berapa tadi? Nomor 1. Ya. Soal tentang barisan dan deret. Coba dibacakan soalnya. Oke, seorang pengelola wisata mencatat jumlah pengunjung Danau Bangkau setiap bulan selama setahun. Jika jumlah pengunjung pada bulan pertama adalah 68 orang dan setiap bulannya meningkat 1,5 kali lipat dari bulan sebelumnya, maka konsep apa yang bisa digunakan untuk mengetahui jumlah pengunjung selama 1 tahun? Baik, waktunya dimulai 2 menit. Sejujurnya di mana yang bagus sih? Sini bagus tak? Harusnya hilang dah, santai, hilang. Iwak nila sama Amunya iwak hilang semua. Anak ini sebelah sana. Tak cakep pun. Waktunya sudah habis. Jawabannya dari Bapak Mila. Berarti tetap di Kabupaten sekarang kelompok selanjutnya Ganti pemain ini. masih di Kabupaten Tapin. Kabupaten Tapin dari 1 sampai 9 mulai nomor 5 sampai 7. Nomor 3. Kabupaten
diketahui bahwa tarif untuk kendaraan yang dibawa Pak Yusuf adalah sebesar Rp7.000. Berapakah tarif penyeberangan untuk setiap orang? Waktu 2 menit dimulai. Jawabannya jawabannya 9.500 katanya. Jawabannya adalah 9.500. salah. Tadi kan nomor berikutnya. Kelompok 4 sekarang di Kabupaten Hulu Sungai. Dari data kunjungan aktivitas balating paling bambu rafting selama 8 minggu didapat data sebanyak 200, 300, 100, 300 dan 250. Tentukan modus dari data tersebut. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Habis
Ayo waktu habis. Jawabannya adalah 100. Jawabannya 100. Jawabannya dari kelompok ini adalah salah. Bisa dijelaskan yang berikutnya kelompok ini. Salah satu apa ya? Ini apa ya? Sekarang kelompok ketiga. Dua dan 8 pilih nomor soal statistika. Di Desa Cahaya Baru, Kecamatan Yang lain dia dulu dia lagi. Kabupaten Barito Kuala atau Batola terdapat pertanian budidaya padi apung, yaitu teknik inovatif yang menggunakan rakit berupa styrofoam atau bambu dan pot berisi tanah sebagai media tanam. Teknik ini sangat cocok untuk lahan yang selalu tergenang. Budidaya padi apung memiliki berbagai keunggulan seperti kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan ketinggian air, produktivitas yang relatif tinggi, serta toleransi terhadap hama dan penyakit. Seorang petani padi apung di Jejakit mencatat hasil panennya selama 5 musim tanam sebagai berikut. Dalam ton per hektar 7, 6, dan 6 ton per hektar. Hitunglah rata-rata hasil panen padi apung petani tersebut. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Enggak bawa pulpen enggak? Barang aja itu kita kata hatinya dua. Biar kawan salah. Oke, jawab langsung atau kata kelompoknya jangan menyerah. Oke, untuk jawabannya Jawabannya adalah salah. salah. Oke, kemudian pertanyaan. Kelompok pertama, pertama lagi di Kabupaten Sungai. Dari nomor 2 sampai dengan 9 atau mau boleh jalan kita boleh. Jalan pintas atau soal biasa? Biasanya Soal Soal biasa. Oke. 2 sampai 9. 2 sampai 9. Kecuali 7. Nomor 4. Nomor 4. Dengan barisan dan deret. Seorang pengelola wisata mencatat jumlah pengunjung Danau Bangkau setiap bulan selama 1 tahun. Jika jumlah pengunjung pada bulan
Jawabannya nggak tahu. Ganti orang. Ganti pemain. Kelompok 2. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, soal biasa atau jalan pintas? Soal biasa. Oke. 2 sampai 9. 6. Nomor 6. Jadi kalau 3 ada 3. Berarti nomor 2 ya. Kalau skip nggak ganti. Kalau salah aja baru diganti. Nomor 2 pasangan Nier. Di Desa Tamban, Kabupaten Barito Kuala, terdapat layanan penyeberangan feri yang menghubungkan desa tersebut dengan kota Banjarmasin. Pak Yusuf bersama istrinya menggunakan jasa penyeberangan feri tersebut untuk menyeberangi Sungai Barito dengan total biaya sebesar Rp15.000. Diketahui bahwa tarif untuk kendaraan yang dibawa Pak Yusuf adalah sebesar Rp7.000. Berapakah tarif penyeberangan untuk setiap orang? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Oke. Berapa? 7.500. Jawaban dari kelompok ini 7.500. Jawabannya adalah salah. Jawabannya salah. Nanti pergantian pemain. Ini dari pertama lagi. Pergantian pemain untuk kelompok. Yang 3. Yang keempat ada 4. Baik, selanjutnya kelompok 4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari 2 sampai 9 selain yang sudah Soal biasa atau Jalan pintas. jalan pintas? Soal biasa. Nomor berapa? Nomor 2. Soal tentang statistika. Dari data kunjungan aktivitas baranting paling atau bambu rafting selama 7 minggu didapat data sebagai berikut: 200, 200, 200, 200, 200, 250, dan 300. Tentukan modus dari data tersebut. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang.
27 detik. Ya lambat aja ya begitu aja itu mas tak orang dua. Berapa jawabannya? Oke, untuk jawabannya Jawabannya dari kelompok ini adalah 20. Jawabannya adalah salah. Berganti pemain. Pergantian pemain. Pemain berikutnya bola. Kelompok kelima di Kabupaten Kelompok 5 Kabupaten Batola. Bola dipilih Jadi atau masih ada harapan untuk dapat ikan gabung dengan nomor 6 persamaan linear. Di Desa Terban, Kabupaten Barito Kuala terdapat layanan penyeberangan feri yang menghubungkan desa tersebut dengan kota Banjarmasin. Bang Yusuf bersama istrinya menggunakan jasa penyeberangan feri tersebut untuk menyeberangi Sungai Barito dengan total biaya sebesar 10.000 rupiah. Diketahui bahwa tarif untuk kendaraan yang dibawa Bang Yusuf adalah sebesar 6.000 rupiah. Berapakah tarif penyeberangan untuk setiap orang? Waktu dimulai dari sekarang. Langsung jawab nih mas. Jawabannya berapa? 8.000 rupiah. Jawaban 8.000 rupiah. Jawabannya adalah salah. Salah. Lanjut. Pergantian pemain. Oke, pergantian pemain. Oh iya, Kak. Lihat. Di mana? Sungai Selatan. Atau jaminan boleh. Nomor berapa? 3. Nomor 3. Nomor 3. Masih di Kabupaten Batola. 1 sampai dengan 9. Nomor 2. Yang lain bisa tenang aja dulu ya. Supaya kawannya dengar.
Jawabannya 22.000. Baik, 22.000. Salah. Jadi ganti lagi pemain pertama lagi siapa tadi? Pemain pertama dulu. Pergantian pemain. Oh, 4. Yang tadi yang 4. Baik, kalau ada yang ada tadi. Selatan. 8 dan 9 atau Jawa Selatan. Nomor berapa? Nomor 9. Soal dalam perjalanan dunia. Seorang petani memiliki dua jenis lahan, yaitu lahan untuk budidaya kerbau rawa adalah 1 hektar dan lahan untuk menanam sagu adalah M hektar. Jika jumlah kedua lahan sebesar 191 hektar, tuliskan bentuk persamaan linear dua variabelnya. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Serahkan kepada Allah. Untuk habis jawabannya. Empat jalan. Waktu habis. Berapa jawabannya? Waktu habis. Jawaban salah. Sekarang kelompok kelima. Ganti poin. Bukan dari 1 sampai 9. Pilih
jawabannya salah. Boleh diulangi pemain. Woi, jangan kamu. Oke, nomor 4 barisan dan deret. Di kawasan Sungai Barito, tepatnya di Kecamatan Anjingwara, Kabupaten Barito, terdapat sebuah kecil yang digunakan sebagai wisata alam dan nama Pulau Ceria dengan dikelilingi oleh pohon bambu dan mengamati aneka fauna seperti bekantan dan jenis satwa liar lainnya khas Mandailing. Pengunjung juga didorong untuk melakukan penanaman pohon mangrove rambai di daerah tersebut. Untuk setiap pohon rambai dikenakan harga 50.000. Jika dalam satu rombongan berisi 8 orang, berapakah biaya penanaman pohon mangrove rambai yang dikeluarkan dalam satu rombongan tersebut? Harga 50.000, satu rombongan 8. Waktu dimulai dari sekarang. Jawabannya 400.000, apakah benar? Jawabannya 400.000. Jawaban dari nol ini betul. Dikasih benar nggak mau. Lanjut nomor 4. Ini 4. Di 4. Hulu Sungai Selatan. Nomor 8. Boleh. Persamaan linear. Seorang petani memiliki 2 jenis lahan, yaitu lahan untuk budidaya